salah satu solusi yang mungkin mereka pelajarin paling dasar itu aku rasa mereka bakal ketemu namanya pilok-pilok dan maksudnya semprotan kaleng lah. Itu tuh kan hampir rata-rata ada di setiap kabupaten lah atau apa, pasti ada lah. Pasti ada. Tekniknya simpel aja sih, mungkin kayak kasih ajaran lah teknik cara nyemprot yang lumayan lah untuk pemula. Pengalaman baru gua. Tes 1 2 tes. Oh ya gampang. Aku mulai ya. Oke guys, kembali dalam channel saya sini dan hari ini kita kayak ngopi bareng aja ya, nyantai. Sebenarnya bukan ngopi sih, ngeteh dan minum biasa. Minum biasa sih. Dan aku kali ini kita ngebahas di tempat base campnya Om Willy sebenarnya. Kalau kalian belum tahu Om Willy, jadi nonton aja klip sebentar background profilnya ya. Silakan. Diecast ini. Ya, betul. Diecast itu apa sih artinya? Die itu apa? Die mati. Cast tuh? Cast bisa membuat. Oke, lebih baik kita tanyakan aja langsung. Ini tuh mobil-mobil miniatur racikan sesuai ulang dengan aslinya. Oh gitu. Oh ya. Oh emang ini sesuai aslinya? Sesuai. Ada skalanya di bawah itu. Ada skalanya 1 banding berapa? Oh gitu. Iya. Oh diecast itu artinya gitu. Gue kira diecast itu adalah mobil-mobil mainan yang dirubah. Oke guys, kembali dengan ke channel kita dan sekarang Om Willy udah nyantai banget. Kita ngobrol di sini, ngobrol ya nggak perlu harus kayak di konsep Om. Aku jadi kita kayak ngobrol ngopi-ngopi bareng gitu loh. Betul. Om lagi ngapain sih hari-hari COVID-19 kayak gini? Aduh, kita ketemunya pas lagi suasana kayak gini ya. Oh gitu. Jadi di mana kegiatan saya juga agak sedikit diatur, nggak sebebas waktu sebelum ada pandemik ini, gitu. Cuman tetap gitu ya, kita Sabtu ngikutin dulu anjuran pemerintah untuk stay at home. Ya buat saya sih itu bukan sesuatu hal yang baru, dalam artian karena toh keseharian saya pun juga kerjanya di rumah, gitu kan. Nggak mengganggu lah aktivitas sama ya. Cuman kan tetap kita ngeling satu gitu kayak
untuk proses pembuatan satu modifikasi diecast kan kita butuh juga untuk media pendukung kayak misalnya kita beli cat, Iya benar. kirim paket, Benar. terus atribut-atribut yang lainnya kan kita harus beli keluar. Nah itu yang agak saya rem gitu kan. Cuman alhamdulillah sampai detik ini kita masih tetap berproduksi. Walaupun masih nggak seperti kemarin ya. Ya, Karena cuman levelnya aja yang sedikit diturunin. Yang biasanya digas 100% mungkin sekarang agak 70%. Kita agak merayap, tapi tetap jangan sampai istilahnya dengan adanya wabah kayak gini tuh jadi ngeganggu ke kreativitas kita juga. Benar. Aku nih ada ngeliat nih dari tadi beberapa kali muter. Tapi ada satu tadi dia di dalam sih. Kan ada mesin tuh aku lihat lagi bikin. Keren banget tuh ada bikin kayak generos. Sebetulnya si mesin tuh asalnya ditaruh di belakangnya di sini. Oh gitu. Asalnya di sini, laptop tuh di sini. Cuman ya gara-gara wabah karena workshop saya tuh berada di luar rumah gitu kan. Yang kondisinya saya harus tiap hari keluar masuk rumah juga agak riskan. Makanya sebagian saya pindahin ke dalam gitu. Khusus untuk software aja, pekerjaan yang nggak butuh pengecetan gitu kan, untuk desain sama ngeprint. Nanti pas kerja kasarnya baru balik lagi ke sini. Gitu. Berarti ini di sini nih bebas dong waktunya ya? Bebas sih sebetulnya, cuman karena tetap ada asisten saya, Igi, ya kita juga di sini berlaku office hour. Gitu. Ini nih aku lihat sih, tadi kan ngobrol tuh ada beberapa jenis mobil Civic. Aku lihat itu kan ada warna merah tuh sebenarnya Civicnya. Cuman ya aku lihat Civic kayak gini di sini tuh nggak butuh apa ya, kalau buat di seller tuh kayaknya penting banget itu harganya mahal. Tapi kalau di sini mah nggak ada berlaku, nggak berlaku semua sama ya. Itu makanya kenapa di kita untuk kalangan kolektor mungkin sesuatu yang mewah atau sesuatu yang gila harganya. Tapi ketika masuk ke kandang kita tuh udah nggak ada harganya lagi Om ya? Bukan nggak ada harganya, maksudnya kita memperlakukan mereka nggak spesial, jadi sama gitu kan, sama karena apa? Tahu ujung-ujungnya dibongkar pula, di semprot juga gitu. Soalnya biasanya nih yang dari Hot Wheels ya, kalau dari Hot Wheels tuh yang ngebedain harga tuh biasanya itu dari warna, terus base metal gitu kan, sama bahan karet. Tapi ketika sudah dilebur di sini, bodinya tetap sama gitu, sama yang harganya di bawah yang mahal tadi gitu. Nggak ada perubahan intinya. Nggak ada perubahan istilahnya. Kalau misalnya si karakter apa ya, si material, kadar materialnya yang besi itu lebih berat atau enggak ngaruh ya Om. Dari tahun berapa sih Om tuh udah bergelut di ini? Kebanyakan orang kan yang nanya dari kapan gitu kan. Iya. Sebetulnya kalau ada beberapa fase nih perjalanan saya tuh enggak langsung terjun seperti ini, enggak gitu. Cuman saya awali itu dari proses kenal yang namanya diecast itu dari tahun 1999. Nah, itu pertama kenal. Gitu kan. Berarti sekitar kurang lebih hampir 21 tahun ya? 21 tahun. Anak Om umur berapa? 8 tahun. Saya termasuk telat nikah. Enggak berarti. Oh, dari bujangan memang. Bujang, wah ngeri berarti ya? Dari bujangan. Dulu rambut saya gondrong. Saya nggak ada fotonya. Ada sih beberapa pernah saya posting. Oh gitu. Nah cuman nih ada liputan ya waktu masih saya bujangan ya. Ada guys. Ini di belakang nih realita tentang kehidupan di masuk koran lah. Bukan masuk koran yang kriminal ya, tapi ini hasil yang terbaik loh. Ini tahun berapa ini? Ini tahun, ini belum nikah nih, betul. Oh gitu. Saya cek. 2007 ini saya belum nikah. Oh 2007. 2007. Keren. 2016 udah. 2016. Cuma ini udah agak kotor lah. Iya, harusnya lime nothing dulu Tom. Cuma kan di sini Bandung tuh hujan terus. Iya benar sih. Jadi udah tahun 1999.
udah mulai? Itu dari 1999 tuh pertama ngoleksi itu jadi gini ceritanya. Keluarga saya tuh basicnya karena saya dulu tinggal di Sumatera. Oh gitu. Orang tua saya tuh kerja di perusahaan kakek lah gitu. Rekan-rekan pasti tahu lah medan Sumatera seperti apa, yang istilahnya mobil-mobil sedan tuh nggak kepake di sana, nggak kepake. Di sana masuk keluar hutan, perkebunan, ya itu pasti mobilnya mobil 4x4. Mau double kabin dan bisa kayak Enggak, gitu. pokoknya yang jenisnya mau double kabin, mau jeep, mau apa. Pokoknya yang 4x4 roda gitu ya? penggeraknya 4, Oh. 4x4. Waktu itu ayah saya kakek terutama gitu kan. Mobil-mobil perusahaannya itu mobil sekelas Jeep, Land Rover, Toyota FJ 40. Nah, karena keseharian saya waktu kecil itu yang saya lihat itu mobil-mobil seperti itu, ketika di tahun 1999 saya nemu mereknya Majorette. Oh. Merek Majorette itu yang saya pikir juga itu merek lama yang produksi FJ40 itu angkatan Majorette ya. Tomica, kemudian Majorette, ada lagi yang nggak masuk ke kita tuh Polysteel. Terus baru kesininya ada Johnny Lightning, ada Matchbox, ada Hot Wheels, ada Ebro dan sebagainya. Dulu masih Majorette dan Tomica. Nah, saya nemu Majorette tuh Pinder yang 135 bukan yang 14 justru. Wah, ini mobil waktu saya kecil gitu kan. Nah, iseng lah disesuaiin dengan apa yang dulu kita punya. Itu kan aslinya warna merah. Saya bikin hijau, terus si velgnya saya bikin standar, roof racknya saya hilangin. Tahun berapa itu? Ya itu tahun 1999 itu. Oh, masih 99 Iya, itu awalnya saya nge-modif. Pikir-pikir lucu gitu kan. Istilahnya ternyata bisa kita istilahnya merubah satu bentuk diecast itu sesuai keinginan kita tuh ternyata bisa gitu kan. Nggak melulu harus tok hasil pabrikan gitu. Benar-benar. Nah, udah berkembang sampai sekarang. Baru saya awalnya setelah itu ada Milis Tomochi tuh. Mungkin kalau rekan-rekan Tomochi apal gitu kan. Itu waktu salah satu media publish kita sebelum ada Facebook, sebelum ada YouTube. Dulu Twitter aku ingat, Om. Belum ada Twitter. Belum ya. MRC. Zaman MIRC. Ya. Zaman MIRC. Itu milisnya Google. Jadi kita interaksi Ya ngetik doang, nggak ada foto. Ada foto tapi attachment email by email. Oh iya benar. Grup gitu kan. Cuman aku ingat dulu kalau MRC itu cuman nama, habis itu chattingan doang. Chattingannya gitu. Nah, setelah itu kita sharing. Nah, ternyata ada beberapa orang kolektor juga yang apresiatif gitu ya ke hasil karya saya. Gitu. Om bikin lagi. Sampai sekarang ya akhirnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan umur juga saya mencoba untuk buka beneran gitu secara profesional gitu kan. Intinya kayak basecamp gini ya, Om ya? Ya. Tahun berapa itu, Om? Ini sih dimulai waktu pertama kali bikin basecamp kayak gini, bengkel lah. Iya ini. Nah, bentar 2004 sekitar 2005-an. 2005 ya. Kalau ini 2005. Pertama diliput 2004. Itu udah mulai ada liputan. Udah. Karya udah jauh juga tuh berarti di mana-mana ya, udah. Alhamdulillah Om. Jadi dulu kalau di mana-mana apa cuma di nasional aja Indonesia atau sampai keluar negeri juga? Sampai keluar negeri juga. Keluar negeri juga. Dan ya saya juga awalnya nggak nyangka gitu. Dari Facebook atau dari eBay atau apa dari itu tadi pasti setiap orang klien nih, terutama klien yang dari luar negeri, saya suka polling duluan ke mereka. Om, kamu tahu informasi tentang saya dari mana? Gitu. Ternyata ya mereka rata-rata bilang saya lihat dari
sosmed. Oh. Sosmed. Bahkan dari temennya yang beli gitu. Oh, rekomen ya. Rekomen, gitu. Keren sih. Gitu. Si apa namanya? Kalau aku lihat kan ada beberapa jenis nih pengeluaran dari kayak Majoret, Hot Wheels, Tomica. Yang menurut Om paling menarik tuh apa dari apa sih sebenarnya? Yang paling enak dibikin atau yang paling disuka lah? Sebenarnya semua sama ya. Sama ya? Secara casting ya. Secara casting. Cuman ada beberapa brand gitu yang sedikit membantu kita untuk pengerjaan. Oh, contoh, gitu. nih contoh. Ya. Kalau kita berbicara Johnny Lightning, gitu ya. Proses pembongkaran itu tidak semudah Hot Wheels. Tidak semudah Hot Wheels. Kalau merek-merek Johnny Lightning, Tomica juga, kemudian Carrarama, ya, karena apa? Untuk Hot Wheels sekelas Hot Wheels nih, ya, itu dari satu diecast, satu casting itu kalau dibor, kalau dipecah itu dia cuman ada 3 atau 4 part sebetulnya. Sasis, interior, body. Ya, udah gitu. Atau kalau ada part tambahan lainnya yang berupa aksesoris. Itu nggak lebih dari 3 atau 4 lah. Tapi kalau merek-merek seperti Johnny Lightning, ya, atau Tomica tuh yang kalau kita ngomongin Tomica Limited, terus kemudian ada lagi Mini GT, itu pasti di atas 3 part kalau kita bongkar. Contoh, 1 interior jelas ya, kaca, 2 body, 3 sasis, belum perentelannya gitu. Sebagai contoh gini, kalau si castingnya Hot Wheels, si lampu tuh itu kadang nggak terpisah dia materialnya tetap besi gitu kan. Cuman yang kacanya aja gitu. Adapun juga material lampunya dari plastik, dia nyambung sama kaca. Tapi untuk merek-merek yang lain itu kepisah, benar-benar kepisah. Jadi di samping kaca gitu, spion kita buka gitu kan. Nah itu aja. Nah sekarang kan udah ada gambaran mana yang paling enak gitu untuk proses pengerjaan yang simpel, praktis gitu, dan nggak makan waktu. Ya itu tadi yang saya sebut. Kalau nggak Hot Wheels, Matchbox. Oh, itu paling enak ya? Paling enak secara nggak ribetnya. Nggak ribet lah, benar. Kan. Tapi yang paling banyak masuk orderan tuh tetap Hot Wheels Om ya? Rata-rata Hot Wheels, cuman kadang kan kalau misalnya ada beberapa jenis mobil ya, bukan merek, jenis mobil yang nggak ada di merek Hot Wheels tersebut, juga kadang dari Majoret juga ada, dari Tomica juga ada gitu. Ini Om, kan aku nih, Om ini kan sering dekal juga, aku lihat, dan hasil karyanya juga bagus. Habis itu Om bikin kayak gini. Aku tuh ngelihat Om Budi, Om, habis itu mereka itu pasti beda karakter ininya, colors daripada mobil Hot Wheels-nya yang pastinya. Nah, dari Om Budi itu aku sudah tahu dia tuh suka candy warna-warna yang dari chrome. Kalau Om kan variasinya banyak banget. Habis itu termasuk ada miniaturnya sekarang itu berkembang. Nah kalau si Om Ricky itu aku lihat lebih ke detail-detailnya ya, dia bentuk ukiran. Nah kalau aku tanya nih sama Om, aku tuh penasaran sih sebenarnya, ada bertanya nih, nggak tahu jawaban Om nih ya. Kan aku tuh agak termasuk suka yang namanya di chrome doang, di chrome, tapi belum pernah sih yang namanya di warna. Kayak kemarin suka juga hasil karya Om yang di warna punya aku itu loh. Nah yang kalau misalkan dekal, kan tadi kan Om bilang ada hasil dekal, itu chrome-nya murni asli gitu. Habis itu dipasang dekal gitu, itu harus di clear lagi apa enggak Om? Kalau nggak di clear, kira-kira bisa lepas nggak kira-kira dekalnya? Sebetulnya teknis ya itu, bicara teknis gitu. Karena jarang ada orang yang begitu nyampe tuh dia langsung pajang gitu kan. Pasti minimal dipegang-pegang dulu. Ya benar. Nah fungsi si clear itu sebetulnya cuma 2. Dia buat nampilin efek wet look, itu 1. Yang kedua dia ngebantu memperkuat perekat si decal itu, biar kalau kita pegang nggak kenapa-kenapa. Sebetulnya tergantung merek juga Om. Merek apa nih? Decal tuh ada grade-nya juga.
Oh. Kalau kita berbicara merek Tamiya, itu kan ada dekalnya tuh. Heeh. Sama prosesnya, dicelup ke air, simpan di itu. Tapi kita kalau Tamiya itu bukan nge-print sendiri ya, memang bawaan dari mereka Tamiya ya. Bawaan dari pabrik. Tapi tetap kita bilang itu dekal. Oke. Setelah ditempel di body, nggak perlu di clear, dia kuat. Pasti udah itu. Ini kan Mokit semua tuh yang vokal buat saya garap tuh Mokit tuh. Oh. Apalagi Gundam. Tapi enggak Tamiya ini yang buat rame ya. Tamiya. Apakah mudah atau sulit cari kan dekal itu enggak segampang yang kita mau, itu kan pasti ada jenisnya sama semua gitu loh. Nah, Ya, itu tuh. Ya itu cuman masalah ke teknisnya lagi, balik lagi. Kalau misalnya kita mau nge-custom si dekal sendiri gitu ya. Tapi gimana caranya biar sekualitas Tamiya. Ya sampai sekarang belum ada. Belum, enggak maksudnya gini. Tapi sulit juga nggak carinya, Om? Kalau dekal-dekal gitu atau gampang juga? Seperti Tamiya nih. Heeh. Nggak bisa, nggak ada bro. Enggak, kata Om tadi kan ada yang Tamiya, dekalnya Tamiya itu. Ya itu bawaan dari Tamiya-nya. Oh, gitu. For example nih. Oh, jadi kita harus beli bahan yang kayak gini dulu. Iya, ini kan Mokit ya, walaupun ini mereknya bukan Tamiya nih. Gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya aku pertanyakan, Bro. Jadi kalian pasti tahu juga, pasti pengen tahu hal itu karena aku tuh pengen kayak Chrome, cuman hasilnya itu dekalannya itu. Ini dekal Tamiya-nya nih. Ini kualitasnya udah Tapi kan ini kan kayak model stiker, Om. Iya, emang teknisnya sama. Coba, nih coba kalian lihat. Kan kayak gini dekalnya. Nah, teknisnya sama, secara teknis sama. Gitu, tapi ini itu tetap di clear. Tetap di clear. Kita tempelin di body. Kayak misalnya kita tempelin di sini. Iya. Setelah itu kalau dekal diecast biasanya kita clear lagi. Iya, benar. Kalau ini nggak perlu. Oh, gitu. Itu bagusnya gitu kalau hasil pabrikan. Oh, tapi ini sama juga nih dekal juga nih sebetulnya. Sama teknik. Sama aja. Itu ya istilah kita white toner. Berarti juga. Om tuh secara langsung beli kayak gini tuh ini bermanfaat banget ya untuk ke ini atau ke jenis yang lain juga apa? Khusus untuk Mokit sih ini karena kita berbicara. Tapi ini berlebihan juga nggak kira-kira dari hasil bawaannya gitu? Maksudnya berlebihan. Ini hasilnya kan misalnya ada ini dekalnya itu apakah itu khusus habisin untuk satu? Oh enggak, ada lebih ya. Gitu. Nah, kalau kita pengen ngebikin sendiri ya itu karena kita belum bisa ngejar sekualitas ini, mau nggak mau di clear lagi. Oh, intinya harus di clear ya. Intinya harus di clear. Oke. Bisa nggak di clear tapi jangan dipegang. Tapi kan kalau misalnya kalau Chrome berarti kalau di clear jelek dong hasilnya. Enggak juga. Tergantung clear nih berarti. Yang saya tahu karena kalau berbicara dekal tuh kalau Hot Wheels udah nggak pakai dekal ya. Dia pakai print pad gitu kan. Dalam artian jadi si body itu udah nggak di clear lagi, tinggal dicetak aja si tampoknya tuh. Nah, yang saya tahu semua setelah di dekal, mau itu chrome, mau itu warna solid, warna primer, warna biasa harus di clear. Mau nggak mau harus di clear. Walaupun itu nanti hasilnya nge-doff juga, kita pakai clear doff. Iya. Ini Om, aku banyak lihat nih banyak pilok nih di sini ya. Itu tuh kan Om harusnya pakai yang kata Om biasanya tuh cat mobil kan. Ibaratnya itu untuk fungsi buat apa sih Om? Beda nih kalau cat mobil tuh itu tuh yang di atas kali kecil gitu kan. Biasanya kalau kita ngambil praktis nih ya. Ya. Om kayaknya mundur sedikit Om, biar sip. Untuk warna primer, warna primer tuh kayak merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih. Itu jenis merek cat semprot kaleng itu pasti ada. Tapi kalau ketika kita bermain candy tone atau istilahnya bermain warna-warna yang agak-agak gradasi gitu. Spesifik ya, misalnya spesifik. Pengen yang klasik atau pengen yang elegan. Pengen yang ada glitternya. Pengen yang camo. Pengen yang bunglon. Nah, kita nge-mixing beli cat racikan dari paham. Jadi kalau misalkan ada warna-warna tertentu yang dominan orang suka gini dan tidak ada warna-warna cat semprot kaleng. Semprot kaleng baru mau. Tapi kualitasnya semprot kaleng ini pengaruh nggak? Bisa kekupas nggak kata orang? Kan mudah lepas Tom. Hot Wheel aja kalau dijatuhin mah cepet. Jadi chip.
Oh gitu. Kalau berbicara kualitas sih sama aja, buatan pabrikan juga tuh ya buka, jatuhin aja ke lantai, tetap dia catnya ngelupas. Ngelupas serius. Ngelupas. Jadi artinya gimana kita perlakuannya ke si diecast itu. Gitu. Toh dari kita sih tetap mengkondisikan agar si cat itu awet dan kuat. Ini gitu kan aku tanya lagi nih, ini kan pilok. Kan kalau bawaannya dari situ tuh kan kasar sebenarnya. Apakah ada alat teknik khusus kah atau apa untuk penyemprotan kayak punya Om tuh? Kita berbicara kasar atau enggaknya. Sebetulnya kalau orang yang udah lama gitu bermain modif, dia tahu karakter cat. Ya. Ini cat semprot kaleng itu per merek dia punya karakter masing-masing. Oh gitu. Ada merek di luar misalnya yang tadi sebutin pilok, tapi karakternya soft ada. Oh gitu. Ada. Jadi kita nggak mutlak pakai satu merek. Oh berarti kayak riset juga dong, sama kayak res juga berarti. Di sini ada lebih dari 8 atau 10 merek loh kalau dihitung. Piloknya? Iya. Enggak gini kan sebenarnya. Gini Om, kan nih yang nonton nih belum tentu dari Bandung doang kan, pasti banyak dari luar, bisa di Kalimantan, Sumatera atau di mana aja ya yang nonton YouTube nih. Nah kadang mereka itu kan pengen belajar otodidak juga, namanya ngastem lah intinya. Saya sambil smoking ya. Rokok aja nyantai aja Om. Jadi mereka ini kan pasti juga pengen nih ngedekal ngapa. Nah salah satu solusi yang mungkin mereka pelajarin paling dasar itu aku rasa mereka bakal ketemu namanya pilok-pilok dan maksudnya semprotan kaleng lah. Itu tuh kan hampir rata-rata ada di setiap kabupaten lah atau apa, pasti ada lah. Pasti Nah, ada. Tekniknya simpel aja sih, mungkin kayak kasih ajaran lah teknik cara nyemprot yang lumayan lah untuk pemula. Itu tuh gimana tuh Om? Gampang. Jadi kalau setelah beli misalnya merek cat semprot apapun, ya, nah ini budaya kita nih. Iya. Budaya kita nih yang harus diberlakuin. Biasakan membaca terlebih dahulu. Apapun itu. Apapun Sama itu. pasti langsung nggak ada baca-baca, yang penting baca dulu. Di situ udah jelas ya berapa kali kocokan. Oh, ada kocokannya juga, Bro. Berapa Dikocok, kali Bro, dikocok. jarak semprot yang hasilnya bakal bagus. Bacalah ininya apa instruksinya. Baru praktek. Rokok aja dulu Om. Jadi ini guys, di sini aku pengen pengen cari informasi bagaimana sebagai orang awam. Ya kalian kan pasti di rumah di mana aja nggak mungkin dong punya alat semprot, dan alat semprot yang memang kayak kompresor, karena rata-rata harganya itu 700, paling murah itu sekitar 500-an kan Om. Betul. Nah 500-an sampai 2 juta harganya yang aku tahu. Kualitasnya yang terbaik itu sekitar 2 juta aku lihat pernahnya itu. Nah sekarang itu kalian tuh dengan modal kan yang di kota kalian ya sekitar 30-40 ribu untuk cat kaleng kan ada itu. Nah itu yang aku mau nanya sama Om Willy, karena Om Willy ini levelnya udah tinggi banget Bro. Jadi jam terbangnya udah 21 tahun itu udah nggak yang sebentar gitu ibaratnya. Jadi jenis-jenis alat pilok atau apa itu udah ngerti lah dia. Nah inilah yang aku pernah bertanya, dasar dari semua bikin mobil custom itu, ngepennya itu gimana. Makanya barusan tadi Om bilang caranya baca dulu kan. Betul. Selanjutnya apa lagi Om? Ini ya. Kalau saya nih ya, saya bikin perumpamaan nih. Jangan berbicara teknis. Ya. Teknis, kalau kita berbicara teknis, semua sama. Kenapa semua sama? Contoh nih. Iya. Kasih contoh. Rata-rata yang namanya donat tuh bulat. Iya dong. Ya. Nggak ada kotak. Ya. Tapi si donat merek A, merek B, merek C rasanya beda-beda. Oh pasti beda. Kayak Jeko lah, Ya. Donkey Donut. Saya kasih contoh lagi. Om. Kalau Om jalan-jalan nih ke mall nih ya. Iya, Kayak contoh nih. Nyari kaos. Yang pertama dilihat apa? Selain harga nih ya, selain harga. Model nih dong. Model itu apa? Desainnya. Gambarnya? Ya, gambar-gambarnya. Habis itu bahan. Habis itu bahan. Itu kan? Nah, kebaca kan? Nah. Ujung tombaknya yang dia lihat apa? Gambar. Jadi untuk pemula nih,
teknis mah sama semua juga. Yang dijual tuh gambarnya. Ngerti nggak? Paham. Saya nggak peduli kualitasnya jelek, tapi kalau gambarnya bagus saya beli. Bener. Ya kan? Bener. Jadi untuk pemula, mau itu cat pilok, mau itu cat rumahan, mau cat itu murahan, kalau gambarnya keren, dibeli sama orang. Tuh, bayangin. Ada trik khusus loh, serius Ya. loh. Dan ini aku nyantai bareng, nggak ada pakai tanya Om Willy aja, nggak ada pakai konsep kita langsung lepas aja nih. Makanya salah satu pertanyaan yang menurutku menarik itu bagi orang awam, Iya. ya itu. Soalnya semua itu punya dasar, nggak ada yang namanya proses itu langsung jadi ya. Nah, untuk gambar, saya kasih tahu triknya. Nah. Buat bisa jago gambar, gratis bro. Cobain. Bandingin sama lo beli pilok, sama belajar ngegambar. Gratis belajar gambar tuh. Dari awal sketsa, ya. Hah? Lu cuma ngedownload misalnya software nggak apa-apa lah yang bajakan juga. Tapi lu belajar terus, gitu kan. Baru berbicara teknis. Habis itu? Nah, artinya, intinya, tetap yang dikedepanin itu skill kalian dulu. Nih, kalau udah jadi nih, kan udah gambar nih, sudah pernah gambar nih, udah hasilnya, udah ada. Habis itu gimana itu? Di print? Ya di print, yang namanya di print ya. Misal nih ya, untuk pemula kita nggak punya printer, kan banyak tukang rental. Cuman ngikut print doang, ya kan? Nah, sekarang apa komputer atau si printer itu nanya ke hasil gambar, oh yang ini keren, oh yang ini jelek? Enggak. Ya, mereka cuma perintah print, ya print aja. Mau itu gambar bagus, mau itu gambar jelek. Oke, nah ini kan udah sampai situ tuh, Kak, aku nggak usah kita bahas lagi. Teman-teman pasti ngerti tuh, sampai ngeprint lah, dimanapun bisa aja ngeprint. Nah, sekarang itu mereka nih pasti bingung, Om. Kertasnya itu kertas seperti apa sih, Om, yang sebenarnya mau di print? Nah, sekarang umum nih. Kalau dulu zaman saya susah. Susah nyarinya, sekarang umum. Bahkan cuman ini umum tapi unik ya. Iya, Umum tapi unik. Pengalaman saya nih di Bandung ya. Biasanya kalau kita berhubungan dengan mencetak atau ngeprint ya, itu pasti kita larinya ke toko penyedia alat-alat print ya. Minimal toko komputer, toko printer, toko cat, toko kertas. Dan percaya di Bandung nggak ada justru yang jual di toko kertas. Jadi serius dia, Om? Serius. Di Bandung ya, ada yang namanya toko BC. Ya tahu. Itu gudangnya toko kertas. Iya. Gudangnya tempat ngeprint. Ya. Tapi kalau ketemu kertas dekel di BC, jago. Kalau di Baltos? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi dapetnya di mana? Justru saya dapat di toko yang ngejual alat-alat listrik. Hah? Serius? Serius. Yang ngejual bohlam, lampu. Emang ada jual kertas? Artinya apa? Artinya nggak melulu yang namanya kertas dikaitin dengan toko kertas. Itu mah gimana wawasan si penjualnya? Karena buat mereka ini kertas masih awam. Ini buat apa dan jarang ada yang beli. Iya, terus. Cuman kalau untuk kalian sekarang udah banyak, bro. Mau di Bukalapak, Tokopedia, benar, udah banyak. benar. Gitu. Kita cuman milih grade-nya aja. Nah, Ada yang buat inkjet, ada yang buat laser, ada yang kualitas katanya Korea, ada yang kualitas katanya Jepang. nah, namanya apa sih, Om? Nama kertasnya? Tetap decals, kertas DECALL. DECALS. Oh, tetap dekal ya kertasnya ya. Harganya lumayan ya? Enggak. Untuk yang laser justru murah loh. Ketimbang inkjet di 25, laser sekitar 10 lah atau 15-an. Bedanya apa sih? Nggak ada bedanya. Yang nggak bedain nanti printernya. Kalau laser itu kan serbuk. Kalau inkjet itu kan cairan. Itu si kertasnya ya mungkin si lapisan dia biar si lasernya nempel atau si inkjetnya nempel tuh. Kalau kualitas sama hasil. Oh, kualitas sama. Cuman kalau kertas yang pasti dong, nggak mungkin dong harga 10.000, 15.000 dengan 25.000 satu, itu beda. Nah, ini kejebak lagi. Hah? Kejebak lagi? Kejebak lagi. Maksudnya? Nah, sekarang gini. Kan ada harga, ada kualitas Enggak sebenarnya. juga. Oh, enggak. Kalau versi saya, Ah. ibarat tadi, sekalipun
rekan-rekan ngeprint di kertas yang 10 ribuan, tapi kalau desainnya menjual tetap mahal. Kembali lagi ke situ ya. Nggak, maksudnya nggak, aku ini serius Om ya. Jadi kan aku yakin di teman-teman juga mikir, wah kalau yang paling mahal ada juga ya, ada juga yang mungkin budgetnya yang pas-pasan nih pasti ada. Ya udahlah, aku mau ngambil yang budget yang pas-pasan aja lah. Tapi kan ada yang harganya murah. Habis itu ada juga yang pengen kalau kualitas bahannya mahal nih biasanya bagus. Itu tadi yang disebut bagus nih ya, sebetulnya itu hanya si karakternya, karakter materialnya. Contoh gini, kalau yang harga 10.000 mungkin ketika dicelup di kertas dia itu agak bandel ya, agak bandel untuk dimasukin di bodinya diecast. Tapi mungkin kalau misalnya yang harga di atas sekian, dia begitu itu terkesan nurut, pas kita tempel tuh dia nggak gerak sini, nggak gerak sini. Wah bener kan, ada harga, ada kualitas. Tapi tetap orang lain mah nggak mau lihat proses. Iya tahu. Tapi kan intinya sih sebenarnya aku nangkap ya, bagi sebagai orang awam nih di dunia custom, tas itu udah pasti. Jadi intinya mempermudah buat kalian dalam pemrosesan pemasangan dekal sih intinya, kalau aku nangkap tadi. Mungkin itu kelebihannya. Tapi kalau kalian dengan harga minim dan kalian bisa dengan cara teknik kalian bagus bisa bikinnya, wah itu worth it banget ya ibaratnya. Karena kalian kan tinggalnya ibaratnya kita nih bukan berarti di kota besar ya. Misalnya kalian di daerah, kan namanya juga sekarang nih Hot Wheels itu udah nggak bisa, kayak bukan barang yang sulit dicari. Ya, betul. Hot Wheels itu gampang bro. Sekarang Indomart, Alfamart itu udah di mana-mana, dan supply daripada Hot Wheels itu udah masuk ke daerah sana lah intinya. Jadi aku bisa bilang untuk jenis mainan Hot Wheels di Indonesia itu udah bukan barang langka lagi. Serius benar. Ya, kalau dulu mungkin barang langka ya di daerah-daerah lain. Sekarang mungkin Papua ada Indomart juga ya, atau nggak tahu ya? Ada. Oh ada. Nah, habis itu kalian juga gampang juga sekarang kan, kalau misalnya beli online atau Bukalapak, Tokopedia atau apa, itu gampang banget carinya. Dan sekarang itu aku bisa bilang kreativitas anak-anak bangsa atau anak-anak di daerah manapun juga sudah mulai, karena kita udah ngelihat Om, hampir rata-rata setiap kota itu ada custom event custom gitu. Dan mulai juga berkembang, nggak kayak dulu. Tapi tetap yang 21 tahun sulit dikejar. Sebetulnya gini ya, apa ya, kalau ini curhatan pribadi saya. Untuk rekan-rekan nih, kalau balik lagi nih, kalau kita berbicara teknis, bro, ibarat kata saya nggak ada apa-apanya kalau berbicara teknis. Ya, dalam artian media-media penunjang yang mungkin rekan-rekan pakai atau skill yang rekan-rekan pakai, semua sebab lebih lah gitu ya. Dalam artian teknik roamingnya, penggunaan cat yang dipakainya, kemudian material-material part-part yang buat aksesorisnya, luar biasa. Apresiasi saya sangat tinggi untuk customer-customer, baik itu pemula yang udah lama atau segala macam, edan gitu kan. Tapi mungkin yang ngebedain pengalaman bro. Ya benar. Jadi gini bro, aku kasih tahu ya. Mungkin ini sama kayak seorang arsitek, orang desainer intinya ya. Kamu mau siapapun dengan cara pun yang sama, hasilnya pasti beda. Karena setiap orang itu punya feel dan rasa. Om Willy dia sukanya warna kayak gini ya. Belum tentu aku suka loh sama dengan karya Om Willy. Maksudnya warna yang dia bikin itu idealismenya dia sama seperti aku. Enggak. Aku punya warna idealis yang aku suka juga gitu loh. Nah, setiap orang itu walaupun dasarnya sama, hasil pasti beda, bro. Jadi kalian juga dalam butuh proses, nggak segampang itu juga yang misalnya aku mau jual nih hasil karyaku. Enggak, kalian berusaha untuk kalian suka aja dulu. Kalian bikin, kalian suka, kalian nikmatin dulu. Nanti ada poin tertinggi yang kalian rasa hasil karya kalian upload kah atau kalian simpan, teman-teman apresiasi Om ya. Biasanya teman-teman dekat tuh. Teman-teman dekat lihat, "Oh, ini bro, keren bro, bagus bro." Boleh lah. Nah, disitulah mulai kalian grade kalian sudah mulai naik lah intinya. Mulai disukain orang dan bisa diterima orang lain. Nah, di situ yang penting banget buat kalian bagi pemula. Jangan berpikiran bahwa ini dekal nih langsung bisa dijual nih. Ini dekal bisa ini custom bisa dijual nih. Benar enggak, Om? Betul. Enggak semudah itulah. Intinya semua butuh proses. Tapi kalau kalian tekun dan hasil kalian bagus, jamin enggak sampai
setahun atau beberapa bulan Yeah. ikut kompetisi juga Yeah. dan worth it, bisa yakin banget aku bisa bagus juga dengan Yeah. kualitas dengan. Yang jelas kalian harus punya karakter. Nah, benar tuh. Karakternya harus kuat. Balik lagi teknis nomor sekian. Karakter. Nah, itu. Ini kan kita udah berbicara nih untuk orang awam nih, pemula semua. Cuman kadang-kadang kan pemula yang di daerah ini pada bingung nih masih. Untuk ngilangin chatnya tuh gimana, Om? Nggak apa-apa ini bongkar nih, Om. Gampang kalau untuk ngilangin chatnya sebetulnya. Kita pakai pen remover. Ya, pen remover tuh juga ada kemasannya yang 25.000 sekali, ada yang 50.000, ada yang berapa. Toko bangunan pastinya itu ya? Itu pasti toko cat, toko bangunan. Cuman untuk pemula saya saranin pakai glove ya. Pakai glove. Sarung tangan karet. Karena kalau yang belum biasa itu reaksi Bisa kimianya, alergi ya? Wah, panas. Panas, oh. Itu lebih dari soda api gitu kan. Karena ketika dilebur ke cat gitu kan, itu langsung dalam jangka 5 menit tuh udah ngelupas gitu. Itu sensitif kalau kena kulit. Pakai kuas harusnya ya? Harusnya pakai kuas. Itu kemudian Google kacamata. Oh. Pakai, gitu. Itu ngaruh kalau ke mata. Ada ya itu percikan ininya. Ya apa karena bahan kimia ya. Sekarang logikanya gini, untuk plastik aja dia meleleh. Ya, meleleh gitu. Ini campur aja ke si pen remover, dia langsung mengkerut. Apalagi kulit kita gitu. Oh. Nah, itulah. Jadi banyak hal yang kita pelajarin dari Om Willy ya. Intinya sih ngopi santai, bukan ngopi santai sih sebenarnya. Ini lebih tepatnya ngeteh santai nih. Karena aku dikasih suguhan oleh sama Om Willy minum teh seproduk, bukan disponsori tapi ya gitu deh. Aduh, Om. Sekarang ini kan ada banyak di rumah kita nih, Om ya. Ada jenis mobil-mobil apa aja sih yang udah dibikin sekarang ini, Om, untuk prosesan selama nggak pernah bisa jalan-jalan kemana-mana gitu? Kalau itu sih sekarang jadi gini. Untuk seorang customizer tuh harus selalu update ya. Dalam artian update itu menciptakan tren gitu kan. Nah, kebetulan di sini sebenarnya tren enggak, cuman ada new casting jenis mobil manga tuner. Itu yang saya kebut nih sekarang. Karena apa? Saya lihat karakter mobil ini cocok kalau dikasih figur. Gitu kan. Bukan berarti saya nyampingin dulu geser Datsun bla bla segala macam, enggak gitu kan. Cuman intuisi saya lagi ke sana. Gitu. Saya lagi di mana ya, wabah pandemik ini, kalau kita terlalu menterongin sosmed itu berita-beritanya bikin imun kita turun. Bener. Ya. Salah satu pengalihannya gimana saya bikin sesuatu yang menyegarkan lah, yang lucu-lucu lah. Ya larinya saya sekarang lagi banyak ngegarap manga tuner. Tuner. Kalian tahu nggak tuner seperti apa? Ntar aku masukin deh fotonya di sini. Tuner itu body kayak mobil ceper. Ya bener ya, mobil di kompres. Habis itu dia punya jendelanya besar. Habis itu dibikin orang-orangannya apa ya? Konsepnya sih dari mobil kartun gitu. Mobil kartun ya. Kartun. Tapi worth it sih aku rasa, dan dari hasil karya Om tadi aku lihat ya, itu luar biasa banget tuh, keren banget tuh, gue udah bisa bilang. Ya. Menarik lah untuk di-explorer ya. Ya, itu tadi makanya kata aku juga kita jangan terpatok pada memang mengikuti ya yang namanya. Oh itu ya dia mobilnya. Iya ini mobilnya, cuman figurnya udah Nggak apa-apa. Belum jadi figurnya, yang udah jadi di itu. Ini nih jenisnya, Bro. Nah, itu. Jadi yang lagi ramai banget sekarang. Cuman kalau punya Om Willy itu nggak ini doang. Jadi dia itu ada figurnya gitu. Jadi di dalam ya, nanti kalian lihat di situ ya, ada videonya, nanti aku masukin. Jadi figurnya tuh udah dibikin pakai 3D. Ya. Nah, ini kan kita udah berbicara tentang bagaimana orang awam belajar ngedekal, ngastem, ya udah kan. Nah, sekarang aku tuh kalau teman-teman nih, dia kan ada melihat hasil karya, dan Om Willy ini udah bisa dibilang banyak event-event yang luar biasa banget kayak Ideom ya. Bukan Tomochi ada event dulu besar di tahun 2019. Itu secara langsung Om Willy yang garapnya ya, dan beberapa event juga udah banyak lah intinya. Dan teman-teman biasanya udah ngeliat karya-karya Om Willy udah nyebar lah di mana-mana, bukan hanya di Indonesia aja tapi sampai ke luar negeri juga. Nah, ini teman-teman kan pengen mau tahu bakal
Facebook sama ininya kan nanti kan aku masukin di bawah sini Om. Kira-kira bisa nggak mereka ngontak Om untuk kayak bikin lah intinya gitu? Sebetulnya kenapa enggak gitu, karena setiap sosmed saya selalu cantumin nomor telepon, Oh gitu. kontaknya gitu Nanti kan. sosmednya aku masukin di link bawah ya. Komplit sama alamatnya. Iya siap. Dan berarti intinya bisa Om ya? Bisa. Dan yang pasti kita juga pengen tahu ya, dan terus dari tadi aku nih. Dan kita pengen tahu nih range budget itu apakah nanti sistem PM kah atau bisa mungkin Explorer di sini harga. Nah, ini untuk PM ya. Eh, Jujur nih, kenapa saya nggak pernah nyantumin harga? eh, Karena sebetulnya saya bedain. hmm. Untuk pasar lokal sama internasional saya bedain Nah. harganya gitu. Yang jelas tetap untuk Indonesia saya prioritasin gitu. Untuk ke luar negeri harga saya agak sedikit markup. Nah, Gitu. jadi ada perbedaan harga guys. Jadi nah mungkin sistem PM aja ya kalau atau PM aja, soalnya- PM aja kalau ini kan Explorer nih. Jadi tapi gini om kadang kalau PM itu kan mereka waduh kayak Facebook lah apalah nanti mahal. Nah, cepat tahu nanti buka harga 1 juta tuh ya kan pening nah. Maksudnya gini ranks aja lah kira-kira dari mereka tuh tahu punya budget segini nanti menyesuaikan dengan keinginan. Jadi udah tahu dari sini nanti masalah Ya. harganya naik ke atas. Dari budget 150. Nah, oke. Jadi guys, dari 150 itu tergantung kondisi kalian minta seperti apa dan keunikannya seperti apa dan detailnya seperti apa. Nah, itu kalian bisa PM dan itu ada harganya langsung dari Om Willy. Iya. Wah, keren banget nih. Jadi gampang lah kalau kalian nggak bisa ngedekal dan capek dan kalian nggak punya karya seni, maksudnya bukan karya seni sih, kalian lebih simpel intinya pengen langsung, kalian bisa kontak aja Om Willy. Tapi kalau kalian pengen belajar ya kalian udah kubongkar nih dari beberapa tahapan nih. Walaupun bukan sebagai profesional loh. Pemula. Oke, lumayan Om kita cerita udah panjang banget nih. Ada nggak yang kira-kira Om kasih masukan buat teman-teman baru di sini? Ya itu tadi sebetulnya kita tuh punya sisi apa sih yang menjual gitu kan. Dalam artian menjual itu bukan berarti ngejual gitu, jualan enggak. Karakter yang harus dimunculin ya. Untuk teknis ya, ibarat kata kita cuman kasih punya media yang sesederhana mungkin, tapi selama hasil karyanya itu eye catching, ya itu bisa jadi profit buat kita. Oke. Gitu kan. Dan satu lagi nih bro, kalau saya amati nih di dunia diecast tuh ada dua bukan jalur ya. Aliran nggak? Satu kelas kompetisi, satu kelas komersil. Bener. Ya terserah, itu balik lagi ke rekan-rekan mau ngambil yang mana, gitu kan? Mau ngambil yang mana? Soalnya tetap si pangsa pasar mereka yang memilih gitu. Masuknya ke yang mana? Maksudnya satu lagi, jangan istilahnya ngerasa minder, jangan gitu. Sekarang kalau kita nggak pede gitu, kita sendiri yang ngebikin nggak pede, apalagi orang lain. Pede itu harus dari kita dulu gitu kan, baru orang lain gitu kan. Itu kuncinya. Mau karyanya level bla 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 segala macem, what the hell lah, yang penting kita pede kalau karya kita tuh bisa dipertanggungjawabkan. Bener. Oke guys, cukup lama banget kita udah ngobrol sama Om Willy. Yang pasti yang aku ambil dari sebuah kesimpulan ini adalah kalian berusaha dulu dan bagaimana hasilnya itu nomor 2. Yang ketiga, kalian bagaimana caranya bisa ikut berkompetisi. Kalau kalian pengen ikut berkompetisi, kalau kalian nggak pengen, kalian bisa untuk kesenangan pribadi Atau dan komersil itu yang pastinya kalian perbanyakin lah kalian hasil karya kalian habis itu kalian bisa update di sosmed kalian dan kalian kembangin lah intinya. Dari kelebihan dari custom ini ada 2 hal yang aku bisa ambil dibandingkan sama race ya, yang biasanya aku event race kadang. Custom ini di salah satunya kalian bisa mendapatkan bisa ikut satu kompetisi, kalian bisa mempunyai nama intinya dari kompetisi tersebut. Yang kedua, kalian adalah suatu kesenangan. Yang ketiga adalah kalian bisa komersil. Walaupun kalian nggak kompetisi, tapi komersial kalian bagus dan banyak orang menyukainya, bisa jadi profit ya Om ya. Oke. Thanks banget Om udah mau masuk ke video vlog aku dan bercerita-cerita.
Dan udah banyak ngasih solusi lah buat teman-teman yang mungkin nggak ada di kota Bandung tapi sampai di luar kota Bandung. Ya, dan satu hal yang sekarang kita alamin ya, nggak ada salahnya saya sisipin ibarat kata harapan bersama gitu ya. Semoga wabah ini cepat berlalu, bro. Amin Om. Itu Serius itu bener. aja, gitu kan. Bener, Semoga bener. semua rekan-rekan sehat, Iya. gitu kan, tidak ada kekurangan satupun. Bener. Biar apa? Biar Indonesia juga bisa bangkit lagi. Bener. Itu bisa kita nge-custom bisa bebas lagi gitu kan. Itu. Makanya aku bikin video vlog ini belain buat kalian karena apa? Aku rasa kalian banyak di rumah soalnya dan nggak banyak keluar kemana-mana karena udah pasti blokade karantina di setiap daerah itu udah masing-masing ya. Dan mudahan cepat berlalu, aktivitas mulai bergerak lagi dan kita bebas kumpul bareng. itu. Event-event kita bisa ngadain lagi, udah nggak kayak sekarang lah intinya. Hampir 1 bulan lebih kita Om ya. Udah 1 bulan setengah 1 bulan setengah kita udah ngerasain stay at home. tapi banyak kita ambil positifnya aja, banyak ambil positif dari hasil COVID-19 ini. Kita bisa lihat, kita bisa kumpul keluarga dan banyak komunikasi antar satunya sama lain dan banyak kita ambil positifnya dan jangan lihat negatifnya. Oke guys, intinya jaga kesehatan selalu. Jangan lupa kalau kalian mulai rada sakit minum obat. Betul. Jaga Jaga pokoknya kesehatan. dan juga jangan sering berkumpul di antara orang banyak ya, pastinya intinya. Oke guys, itu aja informasi dari aku. Thanks for watching. Udah hampir 50 menit kalian nonton video kami dan Om Willy. Jangan lupa kalian main-main ke sosmednya juga. Betul. Apa nama sosmednya Om? Hyperbase custom. Nah, oke. Aja keywordnya. Sip, Hyperbase Custom kalian bisa lihat dan kalian bisa teman juga dengan di Facebook. Ya, Willy Maulana. Oke. Itu aja informasi dari aku dari bengkelnya Om Willy. See you next time. Makasih untuk udah nonton. Thanks for watching. Bye. Bye.